Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada saat ini kita masih bisa terus belajar dan memperbaiki diri di jalannya. Salat berangkaikan salam, tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan ke ruh junjungan alam yakninya Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pesan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin thayyibin illa aghazahallahu biyaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mislal jabalil aw a'zam." Yang artinya, siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerja keras yang halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu dipeliharanya seperti kamu memelihara anak kambing atau anak onta, yang mana sedekahmu itu bertambah besar atau lebih besar daripada itu. Hadis ini memiliki makna yang sangat dalam bagi ekonomi Islam. Yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa harta yang halal lebih baik daripada harta yang banyak tapi haram. Meskipun hanya sebutir kurma, tapi apabila diperoleh dari hasil kerja keras yang halal, maka nilainya lebih tinggi di sisi Allah daripada harta yang banyak tapi diperoleh dari hasil penipuan, korupsi maupun riba. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bekerja dan berusaha dengan jujur. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang halal akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga harta itu sebagaimana seseorang memelihara anak kambing atau anak unta, hingga sedekah yang kecil menjadi besar di sisinya. Inilah konsep ekonomi Islam, yang mana tujuan ekonomi adalah untuk mencari keuntungan, tetapi bukan hanya sekedar keuntungan duniawi. Islam menekankan bahwa keuntungan sejati adalah keuntungan yang membawa keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, dalam pandangan Islam, ekonomi memiliki nilai ibadah. Saat seseorang berdagang, bekerja, dan berusaha dengan niat untuk menafkahi keluarga dan membantu sesama, maka itu juga termasuk ibadah. Teman-teman sekalian, dalam pandangan Islam, ekonomi memiliki nilai ibadah. Saat seseorang berdagang, bekerja, dan berusaha dengan niat menafkahi keluarga atau membantu sesama, maka itu juga termasuk ibadah. Islam tidak melarang seseorang untuk menjadi kaya. Bahkan, Islam mendorong umatnya untuk menjadi kaya agar dapat membantu sesama. Namun, kekayaan itu haruslah diperoleh dengan cara yang halal dan tidak menzalimi orang lain. Hadis ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizki wa ilaihin nusyur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah engkau kembali setelah dibangkitkan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berusaha, bekerja, dan mencari rezeki. Namun, Allah juga mengingatkan bahwa pada akhirnya hasil usaha itu harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Teman-teman sekalian, hadis dan ayat tadi sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Di kehidupan modern ini, banyak sekali orang-orang yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sayangnya, sebagian dari mereka menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Contohnya seperti menipu orang lain, mengambil hak orang lain, dan berbuat curang dalam bisnis. Teman-teman sekalian, hadis dan ayat tadi sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Di kehidupan modern ini, banyak sekali orang-orang yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sayangnya, sebagian dari mereka menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan, seperti menipu pelanggan, mengambil hak orang lain, dan berbuat curang dalam bisnis. Tentu saja, hal ini sangat dilarang oleh Islam. Islam menegaskan bahwa semua itu akan menghapuskan keberkahan dalam harta. Oleh karena itu,
Marilah kita belajar bersyukur dan merasa cukup atas rezeki yang Allah berikan, sambil terus berusaha dengan cara yang halal. Marilah kita mengaplikasikan makna-makna dari hadis dan ayat tadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.